Di informasi terpopuler yang pertama, di tengah kenaikan penjualan mobil nasional yang kembali ke level pra-pandemi, ternyata ada juga mobil yang mengalami penurunan penjualan. All New Terios tipe X dan R menjadi mobil yang mengalami penurunan penjualan terdalam, yaitu sebesar 100%. Lalu ada pula Rocky 1.2 XMT yang hanya terjual 2 unit saja pada bulan September. Sementara peringkat berikutnya ditempati oleh All New Rush 1.5 TRD Sportivo dan All New Rush 1.5 TRD Sportivo AT. Penjualan kedua mobil ini anjlok hingga 98% dan 97% secara bulanan. Ada berbagai faktor penyebab turunnya penjualan seperti model mobil yang sudah terlalu tua, munculnya tipe model terbaru hingga kalah bersaing dengan kompetitor. Padahal penjualan mobil nasional pada bulan September tercatat sebanyak 84.113 unit. Capaian ini merupakan lebih tinggi 73,24% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu atas dorongan kebijakan PPNBM 0% dari pemerintah. Seiring kemajuan perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir memang muncul ya wacana beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia ini disebut bisa berpindah ke robot. Lalu pekerjaan apa nih ya yang terancam bisa digantikan oleh robot? Menurut laman BBC pada tahun 2019 lalu, ada 20 juta pekerjaan manufaktur dunia pada tahun 2030 mendatang yang bisa dikerjakan oleh robot. Laporan tersebut berdasarkan analisis dari Oxford Economics yang menjelaskan bahwa wilayah pekerjaan yang rentan akan digantikan robot adalah pekerjaan dengan keterampilan rendah, ekonomi lemah, dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Adapun beberapa pekerjaan yang disebut berpotensi digantikan oleh robot diantaranya adalah bagian perakitan dan pekerja pabrik, supir bis, taksi dan truk, operator telepon, telemarketer dan resepsionis sampai kasir. Kemudian ada pula teller dan pegawai bank, petugas pengepakan ruang penyimpanan dan gudang, pekerja farmasi, pengumpul informasi, analis dan peneliti, pilot hingga bartender. Beralih ke informasi lainnya, kenaikan harga komoditas sawit mentah ternyata membawa berkah ya bagi sebagian orang. Lihat saja sepanjang tahun ini nih, komoditas ini telah naik lebih dari 30%. Lantas bagaimana pengaruh booming harga CPO terhadap kekayaan Taipan pengusaha industri sawit? Antoni Salim merupakan salah satu pengusaha yang diuntungkan. Dua emiten kelompok usaha agribisnis milik grup Salim, Salim Infomas Pratama SIM dan juga perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia atau LSIP mampu mencatatkan kinerja yang cukup impresif. Salim Infomas mencatatkan perolehan laba bersih sebesar 219 miliar rupiah pada paruh pertama tahun ini, sedangkan anak usaha SIM, LSIP juga melaporkan kenaikan laba bersih hingga 445% menjadi 501,22 miliar rupiah pada akhir Juni 2021. Selain Antoni Salim, ada pula sejumlah nama pengusaha di bisnis perkebunan kelapa sawit yang mampu meraih pundi-pundi cuan dari kenaikan harga komoditas ini. Sebut saja Susilo Wonowijoyo, pemilik pabrik rokok Gudang Garam yang juga masuk ke bisnis CPO lewat perusahaannya Makin Group. Kemudian juga ada Bahtiar Karim melalui Musimas Group hingga Putra Sampurna PT Sampurna Agro dan Martua Sitorus, pendiri dari Wilmar Internasional. Di informasi terakhir, umur matahari ternyata diprediksi tinggal 5 miliar tahun lagi nih dari sekarang. Lalu bagaimana tata surya kita setelah matahari mati? Berdasarkan penelitian sejumlah astronom yang diterbitkan dalam jurnal Nature, pindah ke bulan Jupiter atau Saturnus mungkin layak dipertimbangkan dengan asumsi umat manusia masih ada. Prediksi ini terkait dengan kondisi tata surya ketika matahari disebut mati yang dibuat berdasarkan apa yang terjadi pada sistem tata surya lain yang terletak di dekat pusat Bima Sakti melalui WM Keck Observatory di Hawaii.
Di sana ditemukan katai putih yang mati, namun ada planet mirip Jupiter dalam orbit yang disebut mirip Jupiter yang juga tetap eksis. Meski begitu, hal ini disebut tidak langsung menyelesaikan masalah. Pasalnya manusia tetap saja tidak bisa mengandalkan panas dari matahari sebagai kata putih untuk waktu yang lama. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.